Terima kasih kepada Abuna yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul paradoks perbuatan baik. Nah, kita tahu bahwa perbuatan baik itu kan bagus gitu ya. Tapi ada kata paradoks. Nah, paradoks sendiri itu adalah apa? Paradoks itu adalah kondisi di mana sepertinya berlawanan dengan kebenaran yang kita ketahui saat ini, tapi itu kebenaran juga. Ternyata kebenaran juga. Cuman kalau dinalar, kok kayak Sakeus. Untuk kita bisa memahami apa itu paradoks perbuatan baik. Ya. Nah, latar belakang dari khotbah ini adalah yang pertama, Abuna sudah berkhotbah dulu sekitar 2 bulan lalu, yaitu bahwa perbuatan baik menular dan akan kembali ke kita. Ya, Abuna waktu itu khotbah dengan memberikan contoh sebuah video ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik itu menular ke orang lain dan ujung-ujungnya orang kesekian puluh kali melakukan perbuatan baik kembali kepada kita. Ya. Jadi message-nya adalah kita harus melakukan perbuatan baik karena suatu saat itu pun akan kembali kepada kita sendiri ya, melalui orang yang kesekian puluh kali. Lalu yang kedua adalah ketika saya mengkhotbahkan adalah perbuatan baik itu ternyata salah satunya menembus surga. Dibuktikan dengan kisah Kornelius di mana malaikat berkata kepada Kornelius bahwa seluruh perbuatan baikmu, sedekahmu sudah naik ke hadapan Allah. Dan itu diingat oleh Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk bagaimana bisa menembus surga. Ternyata salah satunya adalah berbuat baik. Nah, sekarang yang ketiga, penutup dari trilogi perbuatan baik adalah paradoks perbuatan baik. Nah, kita untuk memahami lebih lanjut, kita melihat di dalam Lukas 18 sampai 27 atau di Markus 10 ayat 17 sampai 22, lalu di Matius 19 ayat 16 sampai 22, itu 3 perikop, 3 kitab, semua paralel cerita tentang pemuda kaya. Nah, kita mungkin tidak akan baca satu-satu, nanti Bapak Ibu baca lagi lebih detail di rumah, tetapi kisah dari pemuda kaya itu di mana seorang ya pemuda. Kita nggak tahu kaya karena awalnya nggak diceritakan dia kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan guru yang baik. Lalu Tuhan Yesus bilang tidak ada yang baik selain Tuhan. Lalu dia bertanya bagaimana untuk masuk kerajaan surga dan Tuhan Yesus bilang lakukanlah semua perintah 10 perintah Allah. Lalu pemuda itu mengatakan begini, semua sudah kuikuti. Nah, lalu apalagi yang tersisa bagiku? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oke, kalau engkau sudah melakukan semua itu, sekarang engkau bertanya apa lagi? Maka sekarang jualah semua milikmu dan kembali ikutlah aku. Lalu pemuda itu sangat sedih dan meninggalkan Tuhan Yesus dan kerumunan orang banyak. Lalu baru di bawahnya dikatakan, kenapa? Karena pemuda itu sangat kaya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, sangat sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum dibanding seorang kaya masuk kerajaan surga. Nah, itu cerita yang akan kita dalami. Pertama ya, sebelum masuk ke Sakeus. Kita lihat ya, kalau kita lihat sikap dari sang pemuda ini itu bukan sombong loh. Jadi bukan sombong, Tuhan Yesus, guru yang baik. Aku sudah melakukan semua 10 perintah Allah. Enggak gitu. Karena buktinya di dalam ayat yang ke-17, Markus 10 ayat 17, orang itu bertelut. Pemuda kaya itu bertelut. Karena kalau dia menyombongkan diri, tidak mungkin dia bertelut. Ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 21, dikatakan gini, Yesus menaruh kasih kepada pemuda ini. Karena begini, kalau kita lihat sikap Tuhan Yesus terhadap
orang-orang Farisi itu kan kasar sekali. Bahkan sampai ngomong, engkau keturunan ular beludak gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu kalau terhadap orang yang sombong ya, itu keras sekali. Tapi ini di ayat 21 dia menaruh kasih. Berarti pemuda ini bukan bersikap sombong, membanggakan seperti orang Farisi. Lihat, aku sudah melakukan semua perintah Allah. Enggak. Sehingga Yesus menaruh kasih. Berarti orang ini ketika datang ke Tuhan Yesus dan mengatakan, aku sudah melakukan semua, itu dia benar-benar tulus. Dia pengen tahu apa lagi. Ini sudah kuselesaikan. Apa lagi yang harus saya lakukan? Jadi sikapnya berbeda. Beda dengan orang-orang Farisi. Maka Yesus menaruh kasih kepadanya. Ya. Nah, latar belakang dari kisah ini adalah pemuda kaya itu taat dalam melakukan hukum Taurat dan dia kaya. Latar belakangnya seperti itu dari pemuda ini. Nah, di dalam taat melakukan hukum Taurat, itu kan semua adalah bisa disebut dia berbuat baik sebenarnya. Kan hukum Taurat itu jangan berzina, jangan membunuh, semua itu kan perbuatan baik. Ya kan? Berarti pemuda ini sudah melakukan perbuatan baik. Bukan perbuatan jahat loh. Ini sudah melakukan perbuatan baik. Lalu respon Tuhan Yesus adalah justru membalas dengan tantangan. Ketika pemuda itu tanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus malah nantang. Memberikan tantangan. Bukan, oh engkau harus melakukan. Enggak, justru di-challenge. Ditantang dengan mengatakan apa? Jual semua milikmu, datang ikut aku. Ditantang di situ. Nah, dari hasil tantangan Tuhan Yesus itu, respon dari pemuda kaya itu adalah kecewa, pergi dengan sedih. Pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ditulis, karena kaya. Ya. Dan respon orang-orang di sekitar Tuhan Yesus dikatakan apa? Gelisah. Gelisah kenapa? Karena mereka bilang apa? Wah, kalau gini caranya, siapa yang bisa masuk surga? Jadi Tuhan Yesus menantang pemuda kaya ini, responnya pemuda ini meninggalkan dengan sedih, meninggalkan Tuhan Yesus. Dan orang sekitar sangat gelisah. Dengan apakah cara masuk surga kalau begitu? Nah, kalau kita rangkum semua ini, cerita ini, ya, itu artinya bahwa di dalam hadapan Tuhan, seluruh perintah Allah itu belum cukup. Nah, Tuhan sendiri itu menantang pemuda itu dengan mengatakan begini, jual semuanya, berikan orang miskin, kamu ikut aku. Itu sebenarnya adalah perintah Allah nomor 1. Bahwa jangan menyembah Allah lain, hanya Tuhan saja, tidak ada Allah yang lain. Nah, di sini Tuhan Yesus membandingkan Mamon itu dengan Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya kalau dikatakan orang pemuda kaya ini sudah melakukan 10 perintah Allah semuanya, maka bisa disimpulkan belum. Kenapa? Justru yang nomor 1, perintah nomor 1, dia gagal. Nggak usah turun yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 10. Nomor 1 aja sudah gagal. Dan Tuhan Yesus ingin untuk merubah paradigma pemuda kaya ini, bahwa engkau yang mengatakan engkau sudah melakukan 10 perintah Allah, nomor 1 aja kamu nggak bisa. Dengan apa? Saya uji bahwa Tuhanmu adalah Tuhan atau uangmu. Walaupun engkau sudah berbuat baik seperti apapun, tapi nomor 1 aja engkau nggak lolos. Jadi perbuatan baik dalam kisah ini bagi Tuhan nothing. Tidak ada artinya. Karena nomor 1 pun
engkau sudah tidak sanggup melewatinya. Dan bukankah berapa banyak anak Tuhan, kalau ditanyakan oleh Tuhan Yesus dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ketika engkau sungguh-sungguh, Tuhan aku mau ikut engkau. Dan Tuhan Yesus selalu menjawab, oke, jualah semua harta milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Maka kita pun mungkin akan berespon yang sama. Sedih dan meninggalkan. Dan mungkin kita yang berada di sekitar itu juga mengatakan, aduh gimana kayak gini susahnya ikut Yesus. Ya kan? Belum lagi orang yang membanggakan, karena begini, saya pernah menemui beberapa orang ya, tante-tante, saya tanya, tante yakin masuk surga? Oh yakin sekali, yakin. Loh kenapa tante yakin? Karena aku selama ini berbuat baik. Dia mengatakan itu. Saya yakin pasti masuk surga. Kenapa? Karena selama ini saya hidupnya baik. Saya berbuat baik. Saya nolong banyak orang. Saya pasti masuk surga. Tapi kalau dihadapkan dengan kisah ini, masuk surga enggak? Enggak. Enggak bisa. Standarnya bukan perbuatan baik untuk masuk ke surga. Nah, kita lihat Sakeus. Nah, Sakeus ini hanya muncul di kitab Lukas, di Matius, Markus enggak ada. Tetapi ketika kalau kita baca di Lukas, maka tertulis itu pasal 19. Sedangkan kisah pemuda kaya ada di kitab Lukas pasal 18. Nah, kalau Bapak Ibu mau pelajari, di dalam kitab Alkitab kita sebelum dibuat pasal-pasal seperti itu kan sebenarnya tidak ada angkanya dan terus panjang, continue gitu. Tapi kalau untuk kita maka diberi pasal, diberi ayat untuk memudah dan untuk mencari dan mempelajarinya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya antara 18 dan 19 itu kan sebelahan dan tinggal nyambung. Ya kan? Nah, kalau nyambung, ada kemungkinan bahwa Tuhan Yesus sedang berusaha untuk membandingkan antara pemuda kaya itu dengan kisah Sakeus. Nah, kita coba lihat Sakeus. Sikap Sakeus ketika dengar Tuhan Yesus datang, maka yang dilakukan apa? Dia orang yang tidak percaya diri loh. Orang yang tidak percaya diri. Maka dikatakan di Lukas 19 ayat 3, dia mencoba melihat, lalu di ayat 4 dia memanjat pohon. Sekarang begini, dia kan latar belakangnya apa sih? Dia latar belakangnya adalah pemungut cukai. Berarti dianggap orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia menindas bangsanya sendiri untuk kepentingan bangsa Roma, untuk memungut pajak, ya kan? Dan dia sendiri pasti kaya pemungut pajaknya. Nah, dia seharusnya kan punya jabatan, ditakuti oleh orang-orang lain karena status jabatannya sebagai pemungut cukai, bahkan dibenci oleh sesamanya. Nah, tapi dia di hadapan Tuhan Yesus itu seperti tidak percaya diri. Harusnya ya, kalau dia pejabat ya, dia punya jabatan, ditakuti orang, dibenci orang ya, dia langsung datang, itu kan orang memberi, silakan Pak, silakan. Mau ketemu Tuhan Yesus, silakan, kan begitu. Tapi dia enggak loh. Dia tidak punya percaya diri, sehingga dia tidak berani mendatangi kerumunan, tapi justru dia manjat lihat dari kejauhan. Itu yang terjadi dari Sakeus. Apa yang dilakukan? Nah, respon Tuhan Yesus adalah justru, aku mau numpang di rumahmu. Aku pengen tinggal bersamamu. Responnya seperti itu. Lalu respon daripada Sakeus adalah dia bersukacita menyerahkan 50% hartanya ya, dan 4 kali dikembalikan kepada orang yang diperas selama ini sama dia. Itu respon Sakeus ketika ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah
respon sekitar orang justru bersungut-sungut. Orang kayak begini, pendosa, kok Tuhan mau? Mereka nggak urusan masalah. Sakeus akhirnya bertobat, lalu mau mengembalikan hartanya kepada orang-orang yang diperas. Selama ini orang nggak peduli. Orang pendosa, kok Tuhan care, kok Tuhan perhatian. Nah, kalau sekarang kita lihat ini semua, ya, kita bandingkan seperti ini hasilnya. Hasil perbandingan dari dua cerita ini adalah begini. Sikap dari pemuda kaya sangat percaya diri. Ya, Tuhan, aku sudah melakukan semua. Apalagi nih Tuhan? Enggak sombong loh, tapi percaya diri. Ya. Lalu Sakeus justru tidak percaya diri, merendah. Padahal dia punya jabatan sebagai pemungut cukai. Ya. Lalu latar belakangnya dari pemuda kaya itu orang yang taat semua perintah Allah. Wah, luar biasa. Termasuk berbuat baik. Tapi Sakeus merasa tidak layak. Dia merasa enggak layak. Dia merasa dia berdosa. Bisa dipahami? Jadi dua kelompok ini, ya, kita bagi dua. Ada satu kelompok seperti kelakuannya pemuda kaya, satu kelompok orang Kristen kelakuannya seperti Sakeus. Nah, responnya Yesus, Tuhan Yesus terhadap kelompok yang bersikap seperti pemuda kaya adalah apa? Nantang. Tuhan akan nantang justru. Ketika engkau datang ke Tuhan dengan kepercayaan dirimu bahwa engkau telah melakukan semua perintah Allah, termasuk melakukan semua perbuatan baik, Tuhan Yesus justru menantang. Justru ditantang sama Tuhan. Bukan, wah luar biasa, engkau sungguh umat yang luar biasa, umat yang baik, umat pilihan, mari masuk kerajaan surga. Enggak loh, ditantang justruan sama Tuhan. Dan tantangan pertama justru perintah Allah nomor 1. Pilih Allah atau pilih Mamon. Gimana coba? Bayangkan. Tapi respon Tuhan Yesus terhadap kelompok yang bersikap seperti Sakeus, justru Tuhan Yesus berkata apa? Berbelas kasihan. Ya kan? Dengan cara apa? Ketika kita merendah. Jadi Sakeus merendah, aku orang berdosa, ya kan? Aku tidak layak. Justru Tuhan Yesus merespon dengan belas kasihan. Nah, kita lihat respon kelompok pertama ketika ditantang Tuhan Yesus justru sedih dan kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Sedangkan kelompok yang kedua justru bertobat dan melakukan perbuatan baik. Lihat perbedaannya. Ketika engkau datang ke Tuhan dengan seluruh perbuatan baikmu, lihat Tuhan, rapotku biru semua loh Tuhan. Selama ini aku nyumbang gereja Tuhan. Selama ini aku melakukan makan ke fakir miskin Tuhan. Lihat rapotku biru semua Tuhan. Aku setiap pagi tidak pernah luput untuk berdoa Tuhan. Aku tidak pernah luput untuk bangun pagi Tuhan. Pokoknya semua perpuluhan lengkap Tuhan. Buah sulung lengkap, persembahan apa aja yang disuruh Taurat semua aku lakukan. Tapi respon Tuhan Yesus justru tidak welcome tuh. Dan akhirnya yang terjadi, orang yang akan maju dengan sikap seperti pemuda kaya akan kecewa. Loh kok Tuhan gini toh? Lah selama ini perbuatanku baik buat apa Tuhan? Betul kan? Kecewa kan? Lah terus ngapain tuh Tuhan aku ngasih setia, persembahan dan segala macam semua perbuatan baikku. Kok Tuhan begini? Kenapa? Pemuda kaya itu menganggap bahwa Tuhan seharusnya, wah engkau sungguh luar biasa. Dipuji kan? Tapi sama Tuhan justru apa? Dipojokkan. Sampai enggak bisa berkutik.
justru dikasih tantangan yang nggak mungkin dia bisa lakukan. Ya kan? Tapi ketika kelompok kedua bersikap seperti Sakeus, Tuhan, aku pendosa. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Semua perbuatan baikku sampah Tuhan. Nggak ada artinya sama Engkau. Justru Tuhan, aku mau tinggal di rumah-Mu. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku ingin tinggal di rumah-Mu, otomatis kelompok yang kedua akan bersikap, wah puji Tuhan, mulai hari ini aku akan berbuat baik lebih lagi. Hasilnya seperti itu. Dan orang di sekitar kita, ya, terhadap kelompok yang pertama, ya ampun, orang baiknya kayak gitu aja. Kok Tuhan begitu? Nah aku gimana? Yang perbuatan baiknya kalah baik dibanding orang itu. Tapi yang di sekitar Sakeus, justru kelompok kedua, orang Kristen ketika melihat seorang pendosa bertobat, kembali ke Tuhan, dan melakukan perbuatan baik, justru bersungut-sungut. Dia kan dulu nipu aku Tuhan. Utangnya aja belum dibalikin. Kok sekarang Engkau berkati? Gampang mento Tuhan. Tinggal ikut Engkau bertobat terus kau berkati, kok gampang mento Tuhan. Lah selama ini aku ikut Kau buat apa Tuhan? Aku setia enggak kayak dia. Lihat, siapa yang kehilangan kerajaan surga? Ya kan? Kalau kita lihat, inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai paradoks perbuatan baik. Selama ini kita menganggap bahwa perbuatan baik itu akan menguntungkan kita dengan, ya tadi, nular ke orang, kembali ke kita. Yang kedua itu tembus ke surga. Itu membawa semua kebaikan dan manfaat kepada kita kalau berbuat baik. Tetapi dihantam dengan sikap Yesus terhadap dua kisah ini, terjadilah paradoks perbuatan baik. Yang dinyatakan bahwa perbuatan baik tidak punya arti apa-apa. Nah, kalau kita simpulkan ya bahwa perbuatan baik itu memang baik. Jangan lupa untuk tetap dilakukan. Itu enggak salah, perbuatan baik itu baik. Tetapi jika perbuatan baikmu itu dibanggakan ke Tuhan, dibawa ke Tuhan, maka Tuhan akan bersikap sebagai hakim. Jadi kalau kita membanggakan perbuatan baik kita, rapot biru kita, Tuhan akan bersikap sebagai hakim. Dengan apa? Kenapa disebut hakim? Karena dia mengatakan apa? Oke, engkau sudah melakukan semua hukum, sekarang lakukanlah hukum yang ini terakhir. Jual semuanya, berikan orang miskin, kembali ikut aku. Dengan cara apa itu? Menantang hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu melebihi yang lain. Melebihi mamon. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika engkau menghadap Tuhan dengan perbuatan baikmu, maka engkau sedang memposisikan Tuhan sebagai hakim yang adil. Dan siapapun manusia di bumi ini tidak akan satu pun mampu memenuhi semua syarat yang diinginkan oleh hakim yang maha adil itu. Karena dalam semua perbuatan baik kita, tetap bagi Tuhan tidak bisa melawan perintahnya yang pertama tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu melebihi segalanya, termasuk melebihi mamon. Dan manusia memang terikat di situ. Dan Tuhan tahu, oleh karena itu Tuhan Yesus lagi dengan jelas ingin mengatakan, hai manusia, engkau yang menganggap dirimu baik, sesungguhnya engkau sudah melanggar perintah Allah yang pertama.
karena engkau selalu akan memilih Mamon dibanding Allah. Kenyataan. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus lagi menunjukkan, menjelaskan, kamu ini siapa yang bilang taat hukum Allah? Bohong. Semua perbuatan baikmu itu yang kan 10 perintah Allah itu kan terbagi 2, ya kan? 1 sampai 3 itu kan ke atas, terus ke 4 sampai ke 10 itu kan yang dengan sesama. Sekarang yang dengan Allah aja engkau nggak bisa, apalagi dengan yang manusia. Nah, Tuhan Yesus lagi menggugurkan semua pemahamanmu di perintah Allah yang dengan sesama dengan mengatakan engkau selama ini berbuat baik. Tuhan mengatakan tidak ada gunanya. Di hadapan Allah engkau sudah gagal di nomor 1. Kau tetap tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Gak bisa. Tetap gak bisa. Nah kalau sudah tahu gak bisa, yang Tuhan inginkan adalah respon seperti Sakeus. Yaitu engkau datang ke Tuhan merendah. Ngerti? Bukan dengan membanggakan semua rapot birumu. Justru itu bekerja dengan baik dan diresponi Tuhan Yesus dengan baik. Ketika engkau merendah dan mengatakan, aku tidak melakukan sesuatu apapun yang patut kubanggakan di hadapanmu Tuhan. Aku tetap seorang pendosa, aku tetap orang yang tidak ada apa-apanya. Semua apa yang kumiliki adalah titipanmu. Sesungguhnya Tuhan, aku hanya seorang hamba. Semua milikmu dan aku hanya seorang bendahara. Dengan respon itu, maka Tuhan Yesus akan bersikap berbeda. Ngerti? Jadi 2 perikop ini kenapa digabungkan, itu karena Tuhan Yesus lagi ingin menjelaskan bahwa Tuhan akan bersikap berbeda terhadap pendosa tergantung pertobatannya. Kalau yang di pemuda kaya itu ngotot, aku kan orang baik, ngapain aku harus bertobat? Selama ini hidupku baik, aku melakukan, aku taat semuanya, rajin ke gereja dan semuanya. Ya kan? Bahkan aku yakin masuk surga karena perbuatan baikku. Tuhan pasti tidak akan melupakan perbuatan baikku. Tapi yang di sini, Tuhan ampunilah aku hari ini berdosa. Aku masih banyak kesalahan ya Tuhan. Aku masih banyak kekeliruan. Aku masih melanggar banyak perintah-Mu. Tuhan kasihanilah aku. Tolong proteksi saya Tuhan. Aku enggak mampu Tuhan. Walaupun gelar-Mu S3. Tetapi Engkau datang ke Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, sesungguhnya semua pengetahuan yang ada padaku adalah milik-Mu. Datangnya daripada-Mu. Bukan seperti sikap pemuda kaya ini. Bahwa Tuhan lihat aku S3. Aku pinter kan Tuhan, aku bisa memiliki perusahaan, aku punya karyawan begitu banyak, memimpin banyak orang karena hikmat. Karena aku pandai. Tapi harusnya bersikap seperti Sakeus. Tuhan walaupun perusahaanku besar, karyawanku banyak, aku diberikan tugas oleh Tuhan untuk memimpin begitu banyak karyawan. Tetapi sesungguhnya ketika engkau bersikap seperti Salomo, seperti itu, maka Tuhan responnya akan beda. Tetapi Tuhan berikanlah aku hikmat, berikanlah aku hati yang bijaksana. Supaya aku bisa memimpin pegawaiku, aku bisa memimpin perusahaanku dengan baik. Aku butuh itu Tuhan. Maka Tuhan akan berkata seperti apa? Seperti Salomo. Karena engkau tidak minta umur panjang, engkau tidak minta kekayaan, engkau merendah, engkau minta hikmat dengan gini. Salomo itu minta hikmat ke Tuhan, itu kan alasannya untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ketika Salomo minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel, itu artinya apa? Dia bersikap kelompok 1 atau kelompok 2. Pada posisi dia sudah jadi raja. Ayo,
sikapnya yang kelompok 1 atau yang kelompok 2? Dia memilih yang kelompok 2. Dia mengatakan, Tuhan, aku butuh hikmat. Artinya apa? Aku tidak punya hikmat Tuhan. Tolong aku. Dia merendah. Dia merendah datang ke Tuhan. Tuhan, please, aku butuh bantuanmu. Berikan aku hikmat untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Berikan aku hikmat. Bukan dengan sikap seperti yang pertama. Tuhan, aku berhasil menjadi raja bangsa Israel. Ya toh? Kekayaanku, kepandaianku. Dan dia mulai menyombongkan diri. Enggak. Salomo bersikap persis seperti Sakeus. Dia merendah dan dia mengatakan, tolong Tuhan. Maka bisa disimpulkan sebenarnya begini. Tuhan itu menolong, respon Tuhan Yesus menolong kita. Ketika kita datang ke Tuhan dengan begini, dengan bawa rapot biru, atau engkau datang ke Tuhan dengan, tolong aku. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Walaupun aku memimpin perusahaan, punya karyawan ratusan orang. Kekayaanmu mungkin tidak habis 7 turunan. Kepandaianmu sampai S3 aja tidak cukup, S4 aja kalau ada bisa kamu ambil. Cuma karena tidak ada S4 kamu berhenti di S3. Semua yang engkau banggakan, semua yang engkau capai, di hadapan Tuhan engkau hadapkan sebagai nothing. Tidak ada artinya Tuhan. Bagiku ini semua tidak layak. Tetap aku butuh engkau Tuhan. Itu yang ingin Tuhan ajarkan. Nah, kesalahan dari kelompok yang satu, pemuda kaya ini ada di sini. Coba di Matius 19 ayat 27 sampai 29. Ya, Matius 19 27 sampai 29. Nah, jadi ini adalah lanjutan yang di atas, ya. Saya bacakan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini loh Tuhan, sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apa yang kami peroleh? Kan tadi Tuhan Yesus bilang sama pemuda kaya itu, jual lo semua, ikut aku. Ya kan? Nah, orang yang belum melakukan, kan bingung. Waduh kok sulit banget ya. Sedih, ninggalin Yesus. Nah, sekarang ada murid Yesus yang sudah melakukan itu. Nah, sehingga mereka ketika mendengar respon Tuhan Yesus terhadap pemuda itu, mereka katakan ini. Loh, lah kalau gitu kita ini dapat apa Tuhan? Aku kan sudah ninggalin engkau. Petrus bilang, aku kan sudah meninggalkan semua, aku ikut engkau. Lah aku dapat apa kalau gitu? Ngerti? Paham ya? Bisa dipahami perikop ini ya. Nah, lalu masuk ke ayat 28. Ya, dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, kepada Petrus dan orang-orang murid-murid yang sudah melakukan perintah Tuhan Yesus yang tadi, tantangan tadi, ya. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini bahasanya, bahasa Inggrisnya regeneration. Jadi nanti akan ada dunia yang baru. Sesuatu yang baru. Ya. Apabila, nah saat itu yang baru itu adalah apa? Ketika apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ya. Kamu, Petrus, dan orang-orang yang telah meninggalkan semuanya, memilih Tuhan dibanding Mamon, maka engkau akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lalu ayat 29 mengatakan begini, dan setiap orang, lihat, setiap orang, berarti kita nih, ya, bukan cuma murid Yesus ya,
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, harusnya pemuda kaya ini enggak buru-buru meninggalkan Tuhan Yesus. Harusnya jangan buru-buru. Tunggu sekian menit lagi, maka dia akan mendapatkan informasi tambahan dari Tuhan Yesus. Bahwa jika engkau meninggalkan semuanya, mengikut Tuhan, itu sebenarnya begini Bapak Ibu. Bukannya kalau saya ya, itu bukannya kau harus meninggalkan keluar rumah, oh punya istri terus ditinggal gitu, punya anak tinggal, pokoknya ikut Tuhan gitu. Enggak. Saya lebih melihat ke sikap Sakeus. Ngerti? Bahwa Tuhan yang diutamakan. Tidak totally hatimu, pikiranmu terhadap perusahaanmu, terhadap keluargamu mati-matian, tapi Tuhan dilupakan. Ngerti? Nah Tuhan berkata, jika engkau memilih aku dibanding yang lain, dalam arti hati pikiranmu itu tetap mencari Tuhan, maka dia berjanji, engkau akan terima 100 kali lipat. Apa yang telah engkau korbankan untuk Tuhan. Jadi sebenarnya pemuda kaya ini kecepatan meninggalkan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, kita itu anak Tuhan, jangan cepat-cepat kecut hati, tawar hati, kecewa ketika mendengar firman Tuhan atau mendengarkan teguran dari hamba Tuhan yang membuat hatimu gak seneng. Karena biasanya di belakang ada rewardnya. Kadang kita itu terlalu fokus pada syaratnya, tapi kita gak fokus pada rewardnya. Ngerti? Kalau kita fokus pada rewardnya, ya, maka sebenarnya dia akan bersuka cita. Dan dia akan termotivasi untuk melakukan, memenuhi semua persyaratan. Tapi kalau engkau hanya melihat persyaratan saja, maka engkau sudah kecut hatimu, kecil. Aduh, susah. Gitu loh. Nah itu kenapa terjadi? Karena sikapnya di awal dia sudah salah. Tapi kalau engkau memiliki sikap seperti Sakeus sejak awal, maka Tuhan memberikan persyaratan seperti apapun, maka respon akan seperti Maria. Jadilah menurut perkataanmu. Dan lihatlah, ujungnya baik-baik saja kan? Tuhan intervensi berkali-kali kan? Dalam bentuk mimpi ke Yusuf, ya kan? Ke orang Majus, diintervensi semua. Tuhan turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Yaitu yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Nah itu hanya bisa terjadi ketika engkau datang ke Tuhan dengan sikap kelompok seperti Sakeus. Ketika engkau mengatakan, Tuhan, tolong aku. Aku tidak punya apapun yang bisa kubanggakan. Perbuatan baikku adalah sampah. Pak Dodi sama WL silakan maju di musik. Nah ini pamungkas yang terakhir. Penutup dari semua khotbah itu ada di Lukas 19, Lukas 18 ya. Ayat 18 dan 19. Jadi kunci dari semua yang ingin Tuhan Yesus tunjukkan ada di Lukas 18 ayat 18 dan 19. Yaitu mengatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada
Allah saja. Maka di sini disimpulkan, ini kesimpulannya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. For semua yang kau lakukan perbuatan baik, engkau tidak bisa disebut baik. Yang baik hanya Tuhan. Kalau yang baik hanya Tuhan, maka engkau kita yang selama ini melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan tetap dikatakan engkau belum berbuat baik. Tidak cukup. Standar Tuhan tinggi sekali. Dan tetap ketika engkau mempercayai itu dan mengatakan betul Tuhan, seluruh perbuatan baikku tidak ada arti apa-apa. Maka engkau ketika menghadap Tuhan akan bersikap seperti Zakeus. Hanya ketika engkau mengatakan hanya engkau yang baik Tuhan, bukan aku. Seluruh perbuatan baikku Tuhan, nothing. Seluruh kepandaianku Tuhan, nothing. Seluruh hikmat yang aku miliki Tuhan, nothing. Seluruh kekayaan yang aku miliki Tuhan, nothing di hadapan. Dengan itu, maka engkau bisa menghampiri Tuhan, bersikap seperti Zakeus. Hanya dengan itu. Selama engkau tetap membawa rapotmu yang biru, dan menganggap engkau baik, engkau gak bisa menghadap Tuhan seperti Zakeus. Gak bisa. Sebab Tuhan Yesus berkata apa? Tidak ada yang baik. Kalian semua tidak ada yang baik. Yang baik hanya Allah. Hanya Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersikap merendahkan diri? Karena itu kan yang Tuhan mau kan, dari Zakeus kan begitu kan. Kita menyontoh seperti Zakeus kan, merendahkan diri, mengatakan Tuhan aku orang berdosa, aku tidak layak, tolong aku Tuhan, layakkanlah aku Tuhan. Dan belas kasihannya turun. Caranya gimana? Nah, saya enggak kuat sih ngangkat ini ya. Saya contohkan ini aja. Anggap aja ini beratnya 25 kilo, 50 kilo gitu ya. Yang masih mampu saya angkat gitu ya. Nah, ketika saya mengangkat ini, maka otomatis karena beban yang sangat berat, saya pasti juga akan merendah. Karena hukum fisika mengatakan seperti itu. Ketika ada aksi, maka ada reaksi yang selalu berlawanan. Seperti kutub magnet, utara dan selatan ya. Nah, ketika kita naikkan ada daya dorongan ke atas, maka akan ada dorongan juga ke bawah. Bisa dipahami hukum fisika? Nah, supaya kita bisa merendahkan diri, berarti kita harus menaikkan sesuatu yang berat, yang tinggi, yang sangat agung. Betul? Dan itulah yang kita butuhkan, yaitu meninggikan Tuhan. Hanya dengan kita meninggikan Tuhan setiap saat, mengagungkan Dia, mengakui kehebatannya, otomatis engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena engkau tahu engkau siapa di hadapan Tuhan. You are nothing. Bukan siapa-siapa. Itu hanya dengan cara meninggikan Tuhan saja, maka engkau merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Maka ketika saya setiap pagi datang ke Tuhan, saya bukan hanya begini Bapak, saya sampai tersungkur, muka ke tanah. Dan saya selalu katakan, Tuhan, tolong aku. Aku tidak bisa apa-apa. Kekuatanku terbatas. Kepandaianku terbatas. Walaupun saya ngajar ratusan murid. Dan mereka menganggap saya pintar. Tetap saya bilang, aku bukan siapa-siapa. Tolong aku Tuhan. Kepandaianku terbatas.
kemampuanku terbatas, kesehatanku terbatas, semuanya yang aku miliki terbatas. Sehingga karena keterbatasanku dan Engkau yang tidak terbatas itu Tuhan, tolonglah aku. Dan itu Tuhan Yesus akan bilang apa? Aku ingin tinggal bersamamu. Aku ingin tinggal di rumah. Karena Engkau mengizinkan Allah yang Maha Agung itu untuk datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan satu pujian lama untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia yang tidak terbatas. Dan otomatis kita merendah di hadapan Tuhan dengan sikap merendah, meninggikan Dia. Dan biarlah Allah yang tidak terbatas itu merespon seperti meresponi Zakeus, dengan mengatakan, engkau Zakeus, aku ingin masuk dan tinggal di rumah. Dan kita tahu, jika Tuhan masuk ke rumahmu, everything is going well. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu terutama para suami, sebagai imam di rumah kami masing-masing Tuhan, kami akan bersikap seperti Ayub. Setiap pagi-pagi Tuhan, datang mencari Engkau, meninggikan nama-Mu, dan membawa seluruh isi keluarga kami, pekerjaan kami, semua yang kami miliki ke hadapan-Mu, sebagai bukti itu pekerjaan-Mu. Dan biarlah Engkau bersedia tinggal di rumah kami Tuhan. Kami percaya ketika ada Engkau di rumah kami, ketika ada Engkau di pekerjaan kami, ketika ada Engkau di sekolah kami, ketika Engkau ada bersama kami, semua yang ada padamu turun ke atas kami. Kami tidak akan berkekurangan sebab Engkau ada di rumah kami. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami para suami berkomitmen bangun pagi Tuhan, mencari Engkau, bertelut, merendahkan diri hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya everything is going well. In Jesus' name we pray. Amen.